kerajaan Allah. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa kita bisa hadir hari ini, dan apapun juga masalahmu, ya, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu apa yang terkandung di pikiranmu saat ini, apa yang dialami di rumah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, di tengah keluarga, di masyarakat, di mana saja ketong ada. Dan hari ini Tuhan akan sampaikan firman-Nya lewat beta. Nah, kita percaya kasih kepada Tuhan, firman ini begitu sederhana tapi dia bermakna sekali. Dia bermakna dan dia mau mengajak kita untuk kita merenungkan firman ini. Kenapa? Karena firman ini mencapai hidup sekarang dan hidup kekal. Ini bukan perkataan manusia, tapi ini firman Allah yang sudah Tuhan siapkan untuk sampaikan. Nah, berbahagialah kita yang mau mendengar firman Allah. Kekasihku dalam Tuhan, perhatikan ya, kita sedang mencari, dunia sedang mencari Allah yang sejati itu. Oleh sebab itu sampai hari ini perdebatan terjadi di mana-mana. Ada golongan atau kelompok-kelompok yang mau menyatakan siapa Allah itu. Itu yang dicari, ditelusuri, dicari dengan berbagai daya upaya, sampai-sampai orang pergi menyembah kepada banyak dewa, banyak Allah. Orang pergi mencari kepuasan. Kenapa? Karena orang punya satu keyakinan bahwa di balik kekuatan ini ada kekuatan lain yang begitu besar. Ada kekuatan lain yang dibutuhkan untuk mengatur hidup, melayani hidup, melindungi dan memberkati hidup ini. Sebab itu orang mencari. Puji Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa Allah yang benar itu ya, dia versus atau dia melawan Allah yang tidak benar, Allah yang palsu, kasih ke dalam Tuhan. Ya, kita baca itu di mana? Ya, itu kita baca itu di Galatia 4 ayat 8 dan 9. Ini Allah yang palsu, dikasih ke dalam Tuhan. Galatia 4 ayat 8 dan 9 dikasih ke dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ini Allah yang palsu, demikian firman Tuhan. Dulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9, tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, itu dan seterusnya. Firman Tuhan katakan bahwa orang mencari Allah itu, dan kita tahu kita punya leluhur pernah begitu mencari Allah yang bukan Allah. Nah, oleh sebab itu ada dalam adat istiadat di mana itu ada dibicarakan di sana. Allah yang palsu itu mengajarkan bagaimana ada penyembahan-penyembahan dan mereka menipu, karena di balik Allah palsu itu ada kuasa roh jahat bekerja sehingga semua orang tunduk dan taat kepada Allah yang palsu itu. Perhatikan, kalau dalam provinsi 1000 pulau ini itu disebut raja-raja, ya, pemerintahan raja-raja di sini. Roh-roh ini bekerja lewat raja-raja dan dia menguasai adat yang ada. Kekasihku dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat peradaban dan adat itu, dia menentang ya keilahian yang ada dalam Alkitab kita ini. Kalau orang bikin adat, kalau orang bikin segala macam, perhatikan ya, itu dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah
Allah yang palsu. Allah yang palsu. Dan kita tahu kenapa kita datang di sini. Karena kita datang untuk mencari dan memuji, memuliakan Allah yang sejati yang sudah ketunda apa. Amin. Kita sudah apa? Allah yang sejati itu. Karena Alkitab mengatakan cuma satu Allah. Monoteisme, cuma satu Allah saja dalam Ulangan 6 ayat 4 itu. Skema Israel. Ya, dari dulu itu skema Israel. Skema itu artinya apa? Dengarkanlah dan taatilah. Itu dalam bahasa Ibrani skema, ya. Taatilah dia. Hai Israel, ya. Kita baca saja. Skema Israel artinya dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Jadi cuma satu saja, kekasihku dalam Tuhan. Kita bukan memiliki tiga Allah. Itu akan nanti dikupas dalam waktu, ya. Jadi kita memiliki cuma satu Allah, monoteisme. Yang kita percaya, yang kita sudah ketemukan. Nah, di dalam monoteisme itu Yesus datang ke sini, perhatikan. Yesus turun ke sini dan dia mengambil rupa manusia, ya. Dia mengambil rupa manusia. Dia datang ke sini. Dan waktu dia datang ke sini kasih ke dalam Tuhan, kita perhatikan Yesus turun dari surga dan dia mengambil rupa manusia, dan itu yang disebut proses inkarnasi dalam bahasa Latin. Inkarnasi, dan sebelum inkarnasi ada pra atau pre-inkarnasi, itu adalah dia masih di dalam Yohanes 1 pasal 1 itu. Dia di dalam kekekalan dengan Bapa di sorga. Ya, Yohanes 1 ayat 1, dia dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Lalu Bapa mengutus dia untuk datang ke sini untuk menggenapi apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini kelihatan sederhana dan bahkan mungkin orang susah suka dengar lagi. Terlalu sering dibilang, terlalu sering. Dari ketemu masih kecil belum tahu baca lagi, terus didengarkan. Nah, mungkin orang sudah pikir itu ayat itu sudah asing dengarkan, ya. Tapi ayat ini merupakan kunci di mana kita bisa diselamatkan kekasih dalam Tuhan. Allah sejati itu turun kekasih dalam Tuhan dan dia punya tugas untuk mengemban Yohanes 3:16 itu. Dia harus melakukan itu. Dalam proses inkarnasi menjadi manusia, tapi dia tidak meninggalkan kealahannya. Walaupun dia menjadi manusia, tapi dia juga Allah. Ya, dia juga Allah. Sebab itu Yesus itu apa? 100% manusia dan 100% Allah. Ya itu. Sebagai manusia dia lapar, dia haus. Sebagai manusia dia capek. Tapi sebagai Allah, perhatikan ya, dia bisa berdoa. Ya, perhatikan, dia bisa berdoa. Ya, perhatikan, waktu dia diurapi dia bisa berjalan di atas laut. Karena itu Allah. Masalah Allahnya itu. Ya, kayak kasih ke dalam Tuhan. Kita tahu luar biasa kita punya Tuhan. Dan dia berani katakan akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kebenaran. Karena dia kebenaran, setiap firmannya juga adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firmanmu adalah kebenaran. Karena itu kita dengar firman ini, kita dengar firman ini adalah firman apa? Kebenaran. Tidak bisa tersangka, tidak bisa dipermainkan. Ini firman. Ya, dari dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada awal mulanya perhatikan adalah firman. Jadi belum ada sesuatu, belum ada HP-mu, belum ada keton, belum ada lagi. Belum ada bangunan-bangunan, belum ada langit, bumi, belum ada matahari, belum ada semua. Firman duluan. Enak tuh, firman duluan. Belum ada apapun juga. Langit, bumi belum ada. Perhatikan. Ya. Belum ada semuanya. Belum ada manusia, belum ada iblis. Belum ada gunung-gunung, laut, samudra, belum ada. Pada awal mulanya itu firman. Luar biasa. Karena itu firman harus dominan dalam hidup kita. Firman harus kita tanggapi serius. Firman harus kita betul-betul hayati, renungkan dan kita lakukan. Ada 5M ya. M itu mendengar, ya. Mendengar.
Kemudian apa? Memelihara firman itu, ya, melakukan, menceritakan, ya, bagaimana kita merespon firman, rasa respect terhadap firman itu, ya, karena kekuatan ketong ada di firman, bukan di luar firman. Tanpa firman, ketong bisa apa-apanya, kasih ke dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu waktu Yesus lahir, datang ke sini, perhatikan, waktu Yesus lahir, ya, waktu Yesus, proses Yesus lahir itu, ya, benihnya adalah benih dari surga. Benih adalah benihnya Roh Kudus. Perhatikan, itu benih di mana Yesus lahir. Waktu Yesus lahir, dia memakai sesuatu yang begitu baru, sesuatu yang begitu suci, yaitu seorang perempuan suci sekali, ya, yang berusia sekitar 14 tahun, ya, dia pakai kandungannya yang masih suci sekali. Kenapa? Karena dia suci, dia kudus. Perhatikan itu. Karena itu kalau kita berhadapan ya Yesus dalam doa, dalam punya penyembahan seperti tadi, perhatikan, harus ketong serius, ya, harus ketong semangat. Kalau lain kali kalau ada punya penyembahan lompat, ya, dia cuma diam-diam begitu, ya, beta cuma bisa melompat mau. Kalau adik-adik yang muda begini lompat. Kalau Raja Daud itu saya tahu malu, saya malu hati, menari sampai. Tadi dia bini bilang begini, saya tahu malu, menari begitu di muka orang, masa raja menari begitu? Kasih dalam Tuhan, untuk Tuhan lepaskanlah semua pujian penyembahan, ya, lepaskan semua. Kalau memuji Allah, memuji sungguh-sungguh, jangan setengah hati, tepuk tangan begini. Ada lagu lari tanpa lain, suara tanpa lain, ya. Allah kita Allah luar biasa, ya. Kita sudah ketemu dengan Allah lewat penglihatan. Kita sudah ketemu Allah. Waktu beta dalam keadaan susah, Allah itu menjawab beta. Karena itu beta serius kepada Allah, ya. Kasih dalam Tuhan. Yang berikut, waktu benih itu datang, kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah siapkan kandungan yang kudus itu, suci itu, dan kandungan itu dipinjam oleh Allah, ya, dipinjam oleh Allah. Nah, pada waktu proses persalinan terjadi, coba baca Pengkhotbah 11 ayat 5, satu orang baca Pengkhotbah 11 ayat 5, bagaimana proses persalinan terjadi, ya, Roh Kudus bekerja sehingga kita sebagai manusia sing tahu bagaimana jiwa bisa masuk dalam tubuh satu bayi mungil. Kita juga sing tahu bagaimana roh bisa masuk dalam tubuh satu bayi mungil yang kecil seperti itu. Baca Pengkhotbah 11 ayat 5. Kekasih dalam Tuhan. Tuhan mengerjakan proses itu, kekasih dalam Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 139, di mana proses terjadi. Ketemu dibentuk dalam perut, ketemu mama tercinta kekasih dalam Tuhan, itu dengan cara Allah yang luar biasa. Bagaimana nafas itu bisa masuk, bagaimana ketemu bisa ada di sana selama 9 bulan, perhatikan. Ya, 9 bulan 9 hari kalau saya salah tuh, ya. Bagaimana ketemu bisa ada di sana, ketemu bisa tinggal di sana, sampai ketemu bisa begitu dibentuk. Tuhan taruh ketemu masing-masing pria wanita, ya, ketemu punya bakat apa segala sudah di situ, talenta sudah Tuhan sudah taruh sediakan. Mana ketemu akan dibentuk dan pada waktunya ketemu akan lahir kekasih ke dalam Tuhan. Nah, pada waktu Yesus lahir kasih dalam Tuhan, ya, ya, maka terjadi persalinan itu. Dan kita tahu bahwa darah Yesus itu berkuasa, ya. Itu bukan darah Maria, bukan. Itu darah Allah, ya. Bukan darah seorang manusia laki-laki yang punya hasil itu, tapi itu darah Allah, ya. Oleh karena itu darah Yesus maha berkuasa sekali, ya. Siapa pernah mengalami kuasa darah Yesus, adik-adik? Coba angkat tangan siapa yang pernah mengalami kuasa darah Yesus begitu waktu sakit kah? Ya, puji Tuhan ada. 2. Siapa lagi di belakang tengah? Anda mesti bersaksi tentang itu. Anda mesti bersaksi. Dan teman lain bisa pernah mengalami kuasa darah Yesus. Ya, bersaksi loh. Karena waktunya sudah singkat. Kekasih ke dalam Tuhan, perhatikan. Sekarang saya bulan berapa? Ya, sudah hampir habis bulan 8.
dari yang lama lagi, beberapa hari ke depannya sudah bulan ber September terus ber September, Oktober, November, Desember habis. Nah ketemu waktu tanpa sadar, waktu cepat sekali berlalu kasih dalam Tuhan. Ketemu kadang-kala buang waktu percuma saja, berjam-jam pegang HP, jam-jam ya apa tuh chat ya segala macam, Instagram ya, medsos banyak sekali. Kita punya kesibukan. Tapi sedikit merenungkan firman Tuhan ya. Waktu Yesus lahir kasih dalam Tuhan, maka dunia menjadi gempar ya. Dunia gempar. Kenapa? Karena roh-roh iblis ada di mana-mana, perhatikan. Dan dia menghambat akan rencana penyelamatan Allah terhadap seisi dunia ini, perhatikan. Nah, timbul agama-agama palsu kasih dalam Tuhan yang menentang ya, yang menentang kebenaran. Banyak sekali yang menentang. Dan kita tahu sampai hari ini dikasih ke dalam Tuhan itu terus terjadi. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah bahwa mempersiapkan diri untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran Tuhan kepada siapa saja. Termasuk pertama kita punya keluarga dulu. Ya, pertama kita punya papa dan mama. Papa yang masih minum, ya, minum minuman keras maksudnya, kalau bukan minum. Papa yang masih isap rokok, yang masih ya. Adik-adik pun tugas, ya. Bikin ingat Pak, yang begitu Pak. Kalau Papa beli rokok tuh satu bungkus sekarang 25.000, lebih Papa beli ikan kita semua makan misalnya tuh. Atau Papa beli apa gitu. Ketemu semua sama-sama. Itu sing adil kalau Papa isap rokok satu bungkus 25.000, lalu ketemu semua cuma nonton Papa asap naik. Lalu ketemu sing dapat makan ikan misalnya saja itu ya. Kita memberikan contoh-contoh yang praktis di mana kita menjadi berkat ya, menjadi berkat untuk Tuhan. Ini kesempatan di mana kita harus pakai itu. Kekasih ke dalam Tuhan, Kristus datang, dia menyatakan aku diutus oleh Bapakku, ya. Aku diutus oleh Bapakku, ya. Kekasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya dia, ya. Dia diutus oleh Bapa. Dan kita tahu bahwa dia adalah juru selamat, ya. Dia datang sebagai juru selamat, ketong. Perhatikan, begitu banyak dosa yang besar-besaran. Yang ketong bikin satu hari bikin dosa berapa ya? Saya bisa hitung tuh, banyak. Dosa pikiran saya terlalu banyak. Pikiran negatif tuh jangan coba ya. Mata, pikiran, hati, ayo. Saya bisa urus lagi, ya. Tapi kita percaya adik-adik masih muda, coba latih diri, bentuk diri untuk bagaimana merenungkan firman Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kasih dalam Tuhan. Nah, ketong tahu bahwa Tuhan itu datang dan dia adalah juru selamat ketong, ya. Ketong ini sebenarnya yang sudah ditebus, yang sudah harus ke surga, ya. Makanya Filipi 3:20, ya. Filipi 3:20 ketong punya kewargaan itu di surga. Jadi ketong memiliki dua kewargaan. Pertama kerajaan kewargaan Indonesia, ya. NKRI, dan kedua kewargaan surga. Ketong di sini dan satu ketika ketong akan kembali ke surga, ya, ketong akan ke surga. Nah, waktu ketong ke surga kasih dalam Tuhan, persiapan waktu untuk ketong akan ke sana kasih dalam Tuhan. Selama ketong hidup di sini adalah ketong persiapan waktu untuk ke sana. Ada banyak orang tidak menghargai waktu, mereka tidak ke sana, dan mereka akan turun ke ke tempat simpanan yang lain, ya. Perhatikan, sekarang ketong berhadapan apa? Banyak iblis, banyak setan di sini, banyak cobaan. Tadi sini Ibu Gem khotbah tentang apa? Keadaan kemerosotan bumi. Kenapa? Karena begitu banyak dosa, ya kan? Begitu banyak sekali banyak kejahatan sehingga timbul dosa, ya, dosa. Dan iblis bekerja ke dalam Tuhan. Kenapa? Semua dibalik segala macam dosa itu adalah iblis, ya. Iblis merusakkan ketong. Nah, adik-adik kita percaya, adik-adik dari kecil sudah menyadari ini sehingga hidup yang sabarang, ya, hidup yang berpikir yang aneh-aneh begitu, ya. Ya, kasih dalam Tuhan. Nah, kita belajar bagaimana iblis sedang ada di dalam satu tempat yang namanya, ya, tempat yang terkurung tersendiri itu, ya, Targum, dan dia ada di sana tempat yang paling gelap, dan di sebelah dari Targum itu adalah Firdaus. Di sebelah lagi adalah lautan api, dan sebelah itu neraka, kasih dalam Tuhan. Nah, pada waktu Yesus mati disalib dan di sebelah kanan katakan aku percaya kepadamu, kalau datang jangan lupa aku. Tuhan bilang untuk dia, pada hari juga kau dan aku dia dalam Firdaus.
Firdaus adalah tempat di mana orang yang mati dalam Kristus ada ke sana, semuanya ke sana. Setelah penghakiman, isi Firdaus dibawa dengan hormat ke surga, ya. Tapi orang yang ditampung di tempat lain seperti iblis dan semua orang yang ikut iblis, itu mereka dilemparkan ke dalam api neraka itu. Jadi entah jatuh kepala ke muka, kaki mau perlu lempar, kepala mau jatuh ke muka, ke kaki mau ke muka. Karena itu mereka tidak ada dalam dihargai lagi, ya. Tapi ketemu sayang saudara, ketemu adalah anak-anak Allah yang dihargai. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Kenapa? Karena pertama tadi itu, ya, dia lahir dari benih Allah. Dia lahir dari benih Allah. Yang kedua, dia memiliki apa? Karakteristik dan dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia memiliki sifat-sifat Allah. Yang ketiga, dia mewakili Allah. Dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa itu satu. Jadi dia mewakili Allah. Oleh sebab itu dia disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena yang pernah lahir itu disebut anak. Disebut anak Allah. Nanti akan disamakan. Waktu ketemu akan dibutuhkan, ketemu juga membutuhkan kelahiran kembali. Nah, ketemu disebut anak Allah nanti. Tadi itu saya baca 3 ayat itu, ya. Oleh sebab itu kasih Tuhan, kita punya satu hal yang paling luar biasa, kita punya Allah yang luar biasa, Yesus itu, ya. Dia luar biasa, ya. Dia itu Allah yang sejati versus Allah yang palsu. Pada suatu ketika dalam Matius 17, kasih Tuhan, ya. Matius 17, Yesus membawa 3 murid yang dia kasih, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak Zebedeus dan mereka ke gunung. Pada waktu mereka sampai di gunung itu, ya, dikatakan apa? Mari kita lihat dulu Matius 17. Kita pakai kacamata dulu. Matius 17, adik-adik, ya. Ini dia. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, ya, kayak dalam Tuhan. Yesus berubah rupa. Kalau kita lihat ini, ya, ini luar biasa sekali, ya. Ya, Yesus berubah rupa. Perhatikan, ya. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kasih Tuhan, waktu manusia Yesus berubah rupa. Perhatikan. Berarti dia berubah rupa, ya. Itu istilahnya transfigurasi. Jadi dari tadi dia berubah rupa, itu transfigurasi dari kemanusiaannya kepada ilahi. Ya, dia berubah rupa. Ya, ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Kekasih-kasih Tuhan belum pernah terjadi. Ini membuktikan bahwa ketemu Tuhan itu luar biasa. Belum pernah terjadi model seperti ini. Allah seperti ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Ada tokoh-tokoh besar yang dicatat dalam sejarah. Tapi semua tokoh memiliki ide yang berbeda-beda. Tapi Yesus memiliki satu keadaan yang betul-betul ilahi. Ya, perhatikan ini. Oleh sebab itu kita tahu bahwa dia adalah apa? Allah yang sejati. Dia Allah sejati, kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita patut menyembah dia sungguh-sungguh. Kalau kita bilang tadi, kalau kita menyembah Tuhan tuh jangan macam tadi lah, kalau kita datang jangan begitu lah, lompat-lompat loh begitu, lompat, angkat tangan, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, napas masih ada, papa masih ada, mama masih ada. Tuhan, kita paling pintar Tuhan di sekolah Tuhan. Coba menyembah Tuhan, semangat tuh. Bisa keseng kok, adik-adik? Bisa tuh, bisa dong. Kalau bilang saya bisa terus, malaikat ada sini keseng, kita tanya tuh. Sini ada Roh Kudus, tanya dulu, ada Roh Kudus di sini? Ada dong. Kalau ada Roh Kudus ada malaikat keseng? Ada, ya. Nah kalau ketemu begitu, malaikat ini, gimana tuh? Itu mau pergi surga begitu? Semangat, amin. Itu mesti semangat, ya. Kasih dalam Tuhan, maju dalam firman Tuhan, ya. Jadi kasih dalam Tuhan waktu Yesus dia bertransfigurasi, perubahan wujud manusia menjadi ilahi. Perhatikan,
maka dia berubah-ubah seperti asli tadi itu. Wajahnya seperti matahari, pakaiannya putih cemerlang. Itu dia mau menyatakan bahwa aku Allah, aku Tuhan, aku datang untuk kamu. Dan pada waktu itu terjadi tamu surga, yaitu siapa? Elia dan Musa. Perhatikan. Kenapa? Karena dalam alam roh itu sing jauh, surga di sini sing jauh. Waktu dia bertransfigurasi itu langsung kedatangan kedua tokoh Alkitab yang lama yang luar biasa, saudara. Perhatikan Musa, luar biasa. Elia, perhatikan, luar biasa sekali. Mereka datang ya, dan mereka sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus tentang apa? Tentang apa yang harus Yesus alami nanti. Mereka membicarakan tentang nanti Tuhan akan mati, nanti Tuhan akan mengalami penderitaan, nanti Tuhan akan, mereka bicara. Karena memang Yesus datang untuk mati. Mati karena apa? Adik-adik, menyaut sedikit. Mati karena apa? Yesus mati karena apa? Dosa. Dia mati ganti adik-adik, ganti beta, ganti papa mama, ganti semua. Karena itu bilang papa mama stop jual. Tuhan Yesus pikul paling berat gitu. Itu santai saja Dia mati ganti kita. Waktu dia bertransfigurasi, perhatikan, sorga respon ya. Dari alam roh datanglah Musa, datang Elia ya. Dan itu yang hebatnya Allah kita. Itu hebatnya. Kau hari ini bisa dengar firman ini, tapi kalau dunia respon ini, semua orang terima Tuhan Yesus. Kalau dunia respon satu ayat ini saja, semua orang terima Yesus. Tapi ketong serahkan kepada Roh Kudus saja ya, serahkan kepada Roh Kudus saja. Kita kemarin baca tentang Yusuf Manubulu ya. Dia bilang dia akan berbicara, terus berbicara kepada presiden bagaimana gereja ditutup, gereja dibongkar, sudah ribuan gereja. Dia tidak akan stop berbicara. Perhatikan, itu apa? Yang kasih semangat untuk dia itu apa? Itu Roh Kudus yang kasih semangat. Kalau kita bersemangat itu karena Roh Kudus membangkitkan ketemu semangat adik-adik. Karena pada datang sini karena Roh Kudus mengajak mari ketemu ke sana. Karena ada firman yang bagus, ketemu ke sana. Ya? Ada datang sini mau cari siapa? Mau cari Ibu Gem di sini, kamu cari siapa di sini? Saya itu cari Tuhan Yesus. Amin. Nah, ketemu di sini untuk cari ketemu Tuhan Yesus. Waktu ketemu dengan firman Tuhan, ketemu disegarkan. Firman Tuhan itu per roh kah, per jiwa? Firman itu untuk jiwa kita ya. Jiwa yang lapar dan haus. Jiwa yang dahaga ya. Membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan ya. Kasihku dalam Tuhan. Mari kita lihat terus. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 tadi, dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan bilang apa tadi? Kita buka dulu ya. Ya, Yohanes 3 maksudnya ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, kasih dalam Tuhan, dilahirkan dari air dan roh, kasih dalam Tuhan, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau sing lia bisa masuk ke sing. Kalau sing lahir baru, kalau sing lia bisa masuk ke sing, kan pasti sing tuh. Sing lia mau masa bisa masuk? Mata buta kamu masuk, bisa kan? Itu pun mata roh yang lia, ya. Matanya saya bisa lihat, saudara, karena terlalu kudus, ya. Tidak, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Firman Tuhan berarti dilahirkan kembali adalah satu proses ilahi yang perlu setiap orang. Setiap orang, bukan saya ketong, papa mama yang belum harus, om tante siapa saja harus ketong sampaikan ini, karena tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, kasih dalam Tuhan itu yang penting sekali. Nah, pada waktu dilahirkan kembali kasih dalam Tuhan, waktu seseorang lahir secara jasmani, ya, selama 9 bulan 9 hari kurang lebih, kita cuma tahu itu dalam kandungan mama tercinta, ya, itu dia di sana. Waktu dia dilahirkan, ya, dia keluar dari kungkungan rahim. Perhatikan, dia keluar dari kuatnya kungkungan rahim itu, dia keluar dari sana karena sudah waktu harus keluar. Dia keluar dari kungkungan rahim ibunya, dan dia menjadi seorang anak manusia biasa,
dia keluar, dia menggeliat sampai dia keluar. Dan dia merasa bebas, saudara. Dia bisa bertumbuh, ya. Dia bisa waktu dia kena oksigen, ya, dia sudah ya berubah. Kungkungan rahang itu menekan dia selama itu dan dia tidak bebas. Dia keluar ke saudara Tuhan. Itu kelahiran pertama, ya. Dia sudah paham marga misalnya, marga kembau misalnya, ya. Karena dia sudah itu ya sudah kelahiran secara manusia, ya. Tapi kelahiran yang kedua diperanakan kembali. Dilahirkan kembali adalah bahwa lahir secara rohani. Ya, lahir secara rohani artinya dilahirkan kembali. Itu dapat dikatakan juga sebagai apa? Pertobatan. Adalah bahwa apa? Seseorang yang dilepaskan, yang dibebaskan dan dikeluarkan dari kungkungan dosa. Itu disebut dilahirkan kembali. Seseorang yang dilepaskan, dibebaskan, dikeluarkan dari kungkungan dosa. Perhatikan kalau dosa menghimpit ketong tuh, adik-adik kasih tuh. Beta pernah rasakan. Kalau dosa tuh pegang begini susah por lepas. Mau bikin terus, mau isap rokok terus. Ya, sesuatu yang negatif terlihat dari sini ketemu itu kungkungan dosa paling kuat. Mungkin sampai sekarang masih ada di adik-adik. Mau melepaskan diri paling setengah mati, saudara. Kungkungan dosa sangat kuat, dia menekan. Dia mau ikut kehendaknya. Dan ketemu terus jatuh. Ini terus terang saja, jangan terlalu ini bicara jelas, firman Allah jelas. Dan lahir proses yang kedua adalah bahwa kita harus lepaskan diri dari kungkungan dosa. Ya. Bukan saja itu. Kita terlepas dari kungkungan kuasa kegelapan yang selama ini ya menguasai kita tanpa sadar, tanpa ketemu sadar, ya. Dua kuasa besar ini sedang mengikat kita, mengikat semua orang, semua persoalan-persoalan kita, ya, diikat oleh kekuatan dua ini. Satu dosa dan yang kedua adalah kuasa kegelapan. Waktu kita mau dilahirkan kita harus keluar dari sana. Kita harus keluar dari sana. Waktu kita keluar dari sana, kasih Tuhan, kita terlepas dari dua ini, saudaraku. Maka kita sudah menjadi apa? Ciptaan baru. Ini yang disebut ciptaan baru. Melepaskan diri sungguh-sungguh. Jangan mau kembali situ lagi. Hidup lama harus dilupakan. Hidup lama harus ditinggalkan. Hapus hidup lama. Beta senang ya, hari ini kita mau foto tentang hidup baru kan. Hidup lama kemarin tuh buang sudah. Sudah habis tahun nih, hampir habis tahun nih, masih pegang tahun-tahun lalu lagi. Masih hidup lama ada 20 tahun masih ada. Tapi hari firman ini datang, kekasih Tuhan. Lepaskan jam ini juga, saudara. Nanti kita akan berdoa untuk kita sekalian. Ada Ibu Eda, Ibu Gembala di sini. Kita akan berdoa untuk putuskan sekarang, saudara. Kalau tanpa pemutusan Anda punya tidak terkait dengan Tuhan, susah. Terima Tuhan Yesus, dia menjadi raja atas hidup kita. Dan kita dengar apa? Sabdanya di mana? Sabdanya di sini. Ini sabdanya. Dia sebagai raja. Selama ini apa? Ketupat apa? Kehendak bebas. Beta mau beta sah. Beta bikin apa? Beta pun suka. Beta pun uang, beta pun waktu, beta pun. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, jangan tarik lagi. Itu baru disebut tadi itu. Hidup baru tuh begitu. Maka terjadi apa? 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya, ya. Itu 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dalam Kristus sesungguhnya. Ya, lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Hari ini saudara, ketemu sama-sama ditantang dengan firman ini. Ketemu ditantang, mau hidup baru keseng? Dengan adanya kekasihku dalam Tuhan. Bulan Agustus, hari kebebasan. Ketemu harus dibebaskan dari dua hal ini, kekasihku dalam Tuhan. Mungkin Anda bisa tertawa firman ini. Mungkin ada rasa lucu firman ini. Kita bilang, perhatikan firman ini.
Beta dapat firman ini saudara. Beta diminta baru kemarin susun firman dan beta sampaikan firman. Beta kemarin beta sedang tidur, beta susun firman ini. Beta minta dari Tuhan, Tuhan hikmati beta. Beta bisa sampaikan firman-Mu Tuhan. Kalau firman datang kepada saudara, kepada Anda, kepada adik-adik, perhatikan firman ini. Sebelum Anda jatuh jauh dan ada sukar bangkit saudara. Beta pengalaman saudara. Beta pernah melihat begitu banyak malaikat saudara. Dan satu datang untuk beta. Bukan beta sombong saudara, tidak. Timbul ada sombong rohani saudara. Dan mulai hari itu, beta mulai mengubah beta pola pikir saudara. Beta mengubah, beta berarti dia yang bicara, tapi beta mesti perhatikan hal rohani. Beta hal rohani. Beta melihat itu saudara. Dan waktu beta sakit, beta disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Dan beta mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan ada banyak perkataan yang beta dapat dari Tuhan. Hari ini firman datang kasih dalam Tuhan. Kita percaya Anda datang, ini bukan kebetulan. Beta juga ada di sini bukan kebetulan, bukan beta pun mau, bukan. Tapi Tuhan katakan buat beta, di mana engkau ada, aku berada. Karena beta paling hargai Tuhan, saudara. Beta paling hargai Tuhan. Beta lebih menghargai Tuhan daripada seorang presiden. Beta menghargai Tuhan daripada pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Kita bilang ke saudara, ini yang disebut dilahirkan kembali. Dan ini mahal saudara. Paling sulit saudara. Saudara bisa dengar hari ini, tapi untuk Anda masuk dalam proses ini, nanti Anda lihat paling sulit. Anda membutuhkan Roh Kudus. Anda membutuhkan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa berubah. Ya, tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa berubah. Mungkin kita bisa bersaksi ya, untuk kita tutup ini firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini ada di mana? 2 Korintus 15 ya. 2 Korintus 15 itu bagaimana ketua ada di sana dan juga ada di dalam firman Tuhan ini ya. Ini ada yang ketua harus perhatikan sungguh-sungguh ya. 2 Korintus 15, 2 Korintus 5 ayat 17 maksudnya dan 1 Timotius 6 ayat 11. Ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Mereka sebut apa? Anak-anak Allah. Mereka disebut apa? Manusia Allah. Kita minta satu orang baca 2 Korintus 5 ayat 17 dan satu orang lagi baca ya 1 Timotius 6 ayat 11. Ini orang-orang yang sudah siap diangkat ini. Ini orang-orang yang sudah dibebaskan karena mereka sudah betul-betul dilahirkan kembali. Perhatikan banyak orang Kristen belum lahir baru. Jangan Anda tahu bahwa semua gereja sudah lahir baru, belum. Mereka harus mengalami ini. Dan ini sangat-sangat penting. Kita minta dengan hormat satu adik bisa baca itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17 dan 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, 1 Timotius 6 ayat 11. Ya. Ya itu. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi manusia Allah. Kenapa? Itu sudah taraf, kita sudah paling yang Tuhan suka begitu. Apa yang kita berdoa, apa yang kita mau, pasti Tuhan genapi. Tinggalkan semua yang tadi itu. Dalam 1 Timotius 6 itu ayat yang awal itu semua, tinggalkan semua itu. Itu adalah kebejatan-kebejatan yang merusak manusia roh Anda. Itu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tinggalkan semua itu. Karena apa? Kita sudah dikatakan yang sudah lahir baru disebut anak Allah dan manusia Allah. Kita sudah beda, ketemu sudah beda. Aku tuh mau kenapa yang teman-teman yang masih cerita yang porno-porno, yang masih cerita yang yang minum-minuman keras, itu ketemu yang layak ada di situ lagi. Tinggalkan semua. Kenapa? Waktunya sudah singkat ya. Kalau firman datang untuk ketemu hari ini, sambut firman ini adik-adik. Ini luar biasa firman ini. Ini bukan sembarang firman saudara. Ini bukan kata nonsen saudara.
Ini firman Allah yang datang dari tahta Allah. Ya. Tadi Ibu Eda khotbah di sini beta dapat di hati, ya, bahwa dalam 2 Timotius 3, ya, akan terjadi masa yang sukar, Saudara. Akan terjadi masa sukar, kasih menjadi tawar, perhatikan. Ya. Kita dapatkan di beta hati tadi di situ. Tetapi perhatikan. Dan banyak orang, ya, akan meninggalkan kasih itu, Saudara. Kasih menjadi tawar, perhatikan, tapi kasih itu belum dihapus sama sekali. Tuhan masih biarkan kasih itu, kenapa? Karena itu adalah kasih apa? Kasih agape Allah yang Tuhan mau timbulkan nanti. Dan nanti akan ada, ya, yang kita dapat tadi situ, nanti akan ada sekelompok orang kecil, tidak hilang semuanya. Mereka akan mempertahankan kasih itu. Perhatikan, kasih agape itu sekarang paling mahal, Saudara. Dalam satu rumah tangga kasih agape kalau yang ada percuma, Saudara. Kasih agape itu mahal. Itu dibentuk dari hati dan pikiran murni, Saudara. Kalau Anda tidak memiliki kasih agape, berdoa kepada Roh Kudus kasih. Karena buah roh pertama adalah kasih. Kita bilang itu, Saudara, ya. Buah roh pertama adalah kasih. Kita memiliki kasih itu, Saudara. Kasih ini sangat mahal, Saudara. Tidak ada di sini kita ada memiliki iman, harap dan kasih. Tapi nanti waktu kita pergi ke surga, yang tinggal cuma kasih, iman dan harap sudah tidak perlu lagi. Kita butuh kasih sejati itu. Kasih itu ada di surga sekarang. Kita minta Roh Kudus, ya, kasih dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong ketong. Mungkin Anda mau cepat pulang, tapi Anda dengar firman ini mahal, Saudara. Jangan lupa firman ini. Beta bisa kasih satu kesaksian, tapi nanti lain kali, Saudara, ya. Bagaimana beta dijamah, ya. Beta dijamah, Saudara. Beta minta ke Anda yang masih muda, perhatikan waktumu untuk Tuhan. Jangan terlalu yang negatif-negatif tuh, Medsos ini bahaya. Apalagi beta lihat di apa tuh? Aduh, bahaya sekali. Facebook, aduh, mata, aduh bahaya. Saudara, jangan negatif, simpan, ya. Kalau Anda isi negatif di sini, yang keluar juga negatif. Kalau Anda isi firman, keluar juga firman. Amin, adik-adik. Ya, kita percaya adik-adik luar biasa, ya. Kita tahu Tuhan mau pakai adik-adik ke depan, ya. Anda datang sekali kita bilang adik-adik datang sini bukan kebetulan. Karena firman Tuhan sudah siapkan. Dan kita percaya kita diberkati. Hari ini kita diberkati sama-sama. Sing ada yang sini diberkati. Sudah kehadiran Tuhan. Satu hal kita melihat, kita merasakan sekarang. Anda kekurangan kasih. Anda tidak bisa tipu beta. Anda kekurangan kasih sekarang. Anda minta, Anda dikasih oleh Allah dan Anda dikasih oleh siapapun yang berdekatan dengan Anda. Ya, beta minta, Anda minta. Nanti kita berdoa, ya. Kasih agape itu mengalir kepada jiwamu. Dan Anda bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi dengan segenap kekuatan. Dan Anda juga bisa mengasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Ini mahal. Ini butuhkan. Ini sangat membutuhkan. Demikian firman Tuhan, kasih ke dalam Tuhan.